Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Dia Safitri, NIM 23702332 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah, yaitu berpidato atau membuat narasi dengan judul Dakwah Digital, Tantangan dan Strategi Generasi Muda Menyapa Zaman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya bertanya dengan satu pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya yaitu, apakah kita generasi muda sudah benar-benar berdakwah atau hanya sibuk di dunia maya yang tanpa makna? Zaman telah berubah, dunia bergerak dari pasar tradisional ke pasar digital, dari mimbar ke media sosial, dari panggung ceramah ke panggung Instagram. Tapi pertanyaannya, apakah dakwah kita ikut bergerak atau justru tergerus arus teknologi? Saya di sini bukan karena saya paling tahu, tapi karena saya juga sedang belajar bersama saudara-saudari sekalian. Saya bukan ustazah yang viral, bukan dai yang trending, hanya seorang pemudi yang mencoba bertanya, bagaimanakah agar dakwah tetap hidup, relevan dan menggugah di tengah derasnya digitalisasi? Mari kita mulai dari etos, dari kredibilitas kita sebagai generasi muda. Kita adalah generasi literat, cepat tanggap dan melek teknologi. Tapi, apa gunanya jempol cepat kalau isi kontennya kosong? Apa artinya viral kalau pesan Islam tak menyentuh kalbu? Kita punya potensi luar biasa, bukan hanya untuk membuat konten, tapi untuk menyampaikan konteks Islam yang sejuk, santun, dan syarat makna. Kita generasi zikir, kita generasi pikir, kita generasi bergerak. Tapi mengapa kita sepi dari medan dakwah? Mengapa kita kalah dengan konten-konten prank dan gosip yang tak jelas arah? Inilah saatnya kita bangkit. Dan untuk itu kita butuh strategi. Dan inilah strateginya. Yang pertama, kita butuh konten yang relevan dan real. Jangan bicara terlalu tinggi hingga tak bisa dimengerti. Gunakan bahasa mudah tapi tetap berisi. Buat dakwah itu seperti chatting dengan sahabat, ringan tapi menggugah. Yang kedua, konsisten. Jangan hari ini semangat berdakwah, besok sibuk scroll drakor 8 jam tanpa jeda. Istiqomah itu lebih mulia daripada viral sesaat. Ketiga, kolaborasi. Ajak teman komunitas, bahkan para influencer untuk hijrah. Karena dakwah bukan hanya tugas ustadz, tapi tugas kita semuanya. Dan yang keempat, niat yang lurus. Jangan berdakwah demi followers, tapi demi Allah yang maha tahu isi hati. Jangan cari likes, tapi cari ridho Allah, karena followers bisa naik turun, tapi pahala dari Allah tak pernah hilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tahu berdakwah di era digital bukan perkara yang mudah. Di tengah budaya cancel, hate speech, dan informasi hoax, kita seperti berdiri di atas tombak. Tapi bukankah Nabi Nuh pun berdakwah meski hanya segelintir yang mau ikut kapalnya?
Bukankah Rasulullah sendiri pernah dicaci, ditolak, bahkan dilempari batu? Tapi mereka tetap sabar, mereka tetap istiqomah, dan mereka tetap tersenyum. Kita pun harus belajar tersenyum, hadirin. Bukan hanya di filter kamera, tapi di hati kita. Karena dakwah bukan soal ceramah yang panjang, tapi soal keteladanan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin bertanya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari jadi bagian dari solusi, bukan sekedar jadi penonton yang pasif. Mari menjadi dai digital yang cerdas, santun, dan penuh cinta. Mari menjadikan gadget kita bukan alat kemaksiatan, tapi alat kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup pidato saya, izinkan saya sedikit menyampaikan pesan yang mungkin bermanfaat bagi hadirin sekalian. Teman saya pernah bilang kepada saya seperti ini, "Bro, kamu jangan berdakwah di TikTok, nanti dikira alay loh." Terus saya menjawab, "Bro, lebih baik alay di TikTok sambil berdakwah daripada alay di TikTok tanpa arah." Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jikalau salah, mohon dimaafkan. Jikalau kurang, mohon dicukupkan. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.